banyak yang jadi cemas setelah membaca tentang parenting yang ada di sosmed. Bahkan setelah membaca tentang pengetahuan tentang alam bawah sadar dan pikiran sadar, banyak juga yang cemas, aduh gimana nih, masa lalu saya buruk banget, pantesan sekarang ini saya susah sukses, susah bahagia. Atau bagi kamu yang orang tua yang belajar dengan parenting ini, baru belajar langsung mengatakan salah besar ini. Saya ngedidik anak saya salah besar dan memang benar sekarang anak saya kacau banget. Nah, banyak yang menjadi cemas, banyak yang menjadi penyesalan di dalam diri. Sebagai hipnoterapis yang sudah menerapi puluhan ribu klien dan sudah belasan tahun saya menjadi hipnoterapis, saya bilang sama kamu, it's okay. Semuanya bisa diperbaiki jika ada niat baik untuk memperbaiki. Jadi waktu itu ada seorang ibu datang ke sesi hipnoterapi ini, dia bawa anaknya. Nah, anak perempuannya ini yang kini udah kuliah itu ternyata tahu kalau dia anak adopsi. Ya, dia memang bukan anak kandung, anak adopsi. Nah, di momen itu dia marah sekali sama ibunya ini, yaitu ibu yang mengadopsi dia. Dia marah, dia kesel, jadi mengurung diri di kamar. Nah, ibunya ini bingung sekali gimana ya. Nah, si anak itu ngerasa bilang, aku merasa dibohongi. Aku marah, aku kesel. Akhirnya kita lakukan hipnoterapi kepada anak yang diadopsi, yang baru tahu diadopsi itu. Di kursi sesi hipnoterapi itu, anak itu kembali lagi ke momen waktu dia bayi. Nah, dengan teknik regresi dia kembali lagi ke masa bayi. Ternyata kemarahan itu berasal dari masa bayinya. Karena dia merasa dibuang oleh ibu kandungnya, diserahkan kepada orang lain. Si bayi itu marah luar biasa. Nah, jadi di kursi sesi hipnoterapi itu, si bayi itu ngeluarin semua emosi marahnya dan membuat si bayi itu sudah tenang dan bisa memasukkan kebijaksanaan karena tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi pada hidup kita ini pasti ada hikmat kebijaksanaannya, pasti ada hikmah kebijaksanaannya. Nah, seperti kata filsuf Yunani Epictetus yang mengatakan, bukan apa yang terjadi pada kamu, tapi yang penting bagaimana kamu menyikapi dan bereaksi terhadap kenyataan yang sudah terjadi sama kamu. Berarti kehidupan ini memberikan semuanya itu yang penting adalah bagaimana pemaknaannya. Di sesi hipnoterapi itu, si anak itu diberikan pemaknaan, yaitu ternyata memang seperti itulah jalan hidup dia. Dia hanya lahir melalui ibu yang lalu dan dibesarkan dengan ibu yang sekarang untuk bisa mengambil kebijaksanaan dan kesabaran dari ibu ini. Di momen itu dia memaafkan masa lalunya dan menerima kondisi. Nah, setelah selesai sesi hipnoterapi, ibunya masuk ke ruangan ini, lalu dia memeluk ibunya itu dan mengatakan, yuk kita bahagia bersama ya Bu. Nah, jadi banyak sekali kisah-kisah luar biasa yang ada di kursi hipnoterapi ini. Lalu ada waktu itu ibu itu ngerasa, Bunat, anak saya ini SD, dia bilang marahnya luar biasa, emosinya meledak-ledak katanya, padahal baru 6 SD, lelaki. Nah, dia bilang, saya tahu ini salah saya. Waktu dia bayi Bu, rumah tangga saya disturb Bu. Saat itu saya terpuruk di paling rendah. Saya berantem hampir tiap hari dengan suami saya dan juga keluarga besar suami saya. Kami sedang ada masalah hebat dan di bawah itu saya berantem luar biasa. Mungkin itu yang terekam oleh anak saya Bu. Saya bilang itu baru praduga ya Bu ya. Kita cek isi benerannya. Ternyata benar ketika si anak SD 6 tahun itu di hipnoterapi di sini untuk kita lepaskan berbagai kemarahan yang ada di dalam diri dia. Karena kalau dia marah, dia bisa tonjok ibunya, dia bisa banting-banting barang. Ternyata dia kembali lagi ke usia 2 minggu. Waktu dia masa bayi 2 minggu. Bisa Nat? Bisa. Dengan teknik regresi hipnoterapi, alam bawah sadar akan menemukan sendiri penyebabnya. Dia kembali ke penyebab marahnya dia. Dia bilang di kursi hipnoterapi itu, panas Bu, katanya. Panas, hatiku panas, dia bilang. Badanku panas, aku kesakitan, berisik, katanya, rumah berisik. Setiap hari rasanya panas dan berisik. Si bayi 2 minggu itu tidak mengerti apa yang terjadi karena penalarannya di momen itu belum sempurna. Makanya kalau hipnoterapi kepada anak-anak, kadang kisahnya kita tidak ketahui, tapi yang akan dirasakan oleh anak di kursi hipnoterapi itu adalah sensasi badan yang gak enak, rasa yang gak enak. Akhirnya
dilepaskan semua emosi-emosi yang tertanam di alam bawah sadarnya dia, di tubuhnya dia. Akibat ternyata ketika tanya ibunya, benar, pertengkaran hampir setiap hari terjadi pada saat dia masih baik. Setelah selesai hipnoterapi, dilepaskan semuanya, mamanya menyatakan bahwa anaknya sudah berubah, tidak marah-marah lagi. Nah, jadi kalau anak kamu itu marah-marah, sering marah-marah, punya sifat buruk, jangan omelin. Mungkin terjadi sesuatu di alam bawah sadar dia yang membuat dia harus marah-marah. Banyak sekali. Lalu ada kejadian kepada seorang anak. Tiba-tiba anak itu dilecehkan dan anak itu cerita kepada mamanya, "Mah, ada teman yang melakukan ini kepada aku," yaitu melakukan pelecehan. Mamanya paniknya setengah mati karena anak ini anak SD, lelaki, dan dilakukan pelecehan itu oleh juga kakak kelasnya lelaki. Setengah mati mamanya ketakutan. It's okay, kita bisa lepaskan. Karena apapun yang masuk ke alam bawah sadar, kita bisa untuk lepaskan. Setelah datang sesi hipnoterapi, kita lepaskan semua hal-hal buruk itu, lalu kita tanamkan pemaknaan yang bijaksana. Ingat, bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita memaknainya, itu yang akan disimpan permanen di alam bawah sadar kita. Tetapi ingat, bisa juga diedit, bisa juga kita untuk melakukan pelepasan dan juga memasukkan kebijaksanaan. Penelitian neuroscience terbaru menyatakan bahwa otak kita memiliki neuroplastisitas, yang artinya dia bisa membangun jalur neural baru sepanjang hidup kita. Kita bisa menghapus jalur neural yang lama, gone, lalu kita bisa menciptakan jalur neural yang baru, ya artinya masa lalu sudah musnah dan kita bisa menghadapi masa sekarang dan masa depan dengan jalur yang baru. Seperti kata Dr. Joe Dispenza, pikiran kita menciptakan realita kenyataan hidup kita. Nah, karena itu pikiran kamu bisa menciptakan realita-realita baru untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, teman-teman, kamu gak usah khawatir tentang apa yang telah terjadi sama kamu, apa yang telah kamu lakukan pada anak-anak kamu. Karena kita bisa untuk melepaskan masa lalu yang buruk dan pemaknaan baru, kita masukkan kebijaksanaan sehingga diri kita dan anak-anak kita membangun jalur neural yang baru yang penuh kebijaksanaan sehingga kita bisa memilih hidup bahagia dan lebih berhasil di masa sekarang dan di masa mendatang. Nggak peduli seburuk apapun kita, trauma apapun kita di masa lalu. Dan hipnoterapi bisa melakukan itu kepada kita semua. Jadi selalu ada harapan untuk hidup yang lebih baik.